Pemain, yuk Atabak Surabaya silakan. Mas, Sugeng bisa motor lah. Saya Mas Sugeng. Pak Sumedi dari mana Pak Sumedi? Saking melampah-melampah. Oh, iya. Enggak rombongan. Oh. Silakan Atabak Surabaya yuk agak ke belakang. Aku coba mau le ning kene. Oh iya toh? Iya. Yuk terus yang Balik kapan terus ternyata Amerika. Seminggu yuk yang nih. di belakang Minggu ya. Yuk semua. Gue anu jeep ndi? Jeepan betul mungkin. Ngono kelihatan MJ loh. Oh nang MZ ta? Oh tak kira nang anu ndi. Ya mungkin ada yang di belakang. Iya. Oke, sudah siap semua. Yuk semua menghadap sumber suara. Mungkin Sari ya tak tinggal sini. maskernya dulu, maskernya diturunin. Maskernya turunin dulu, maskernya. Oke, siap semua ya. Oke, kita sekarang foto tanpa gaya, tanpa ekspresi, foto KTP ya. Setiap hitungan ketiga ganti gaya. 1, ayo adik, 1, 2, jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omedi dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Sahabat-sahabat semua, saat ini saya berada di Museum Petilasan Rumah Mbah Marijan. Sahabat-sahabat semua, di tempat ini saya teringat ya, hampir setiap saat waktu itu ketika belum terjadi letusan Merapi 2010, saya sering sekali ya berada di rumah Mbah Marijan ini karena kebetulan lokasinya juga tidak jauh, kita satu kampung ya, satu kelurahan dengan Mbah Marijan Suwargi ya. Kebetulan putranya itu adalah teman saya, baik Mas Asih maupun Mas Widodo, Mbak Mami ya, semuanya teman baik saya, sehingga hampir setiap saat saya berada di rumah ini waktu itu. Nah sahabat-sahabat semua, tanggal 26 Oktober 2023 ini merupakan salah satu peristiwa ya untuk mengenang ya terjadinya letusan Merapi 26 Oktober 2010 yang lalu. Atau peristiwa letusan Merapi yang begitu besar ini mengingatkan saya kembali ya akan terjadinya peristiwa yang luar biasa itu. Nah sahabat-sahabat semua, seperti apa kronologi dari terjadinya letusan Merapi tanggal 26 Oktober 2010 kurang lebih jam 17.30, ikuti terus videonya. Nah baiklah sahabat Omedi dimanapun berada ya, saya ingin secara umum ya bercerita tentang fokus di rumah Mbah Marijan ini ya. Jadi lokasi rumah Mbah Marijan tepatnya di Dusun Kinaharjo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Kita bisa melihat di sini sahabat-sahabat semua ya. Jadi lokasi Mbah Marijan ini memang merupakan dusun yang paling tinggi di lereng Merapi ya. Saya ingat betul ya, di sebelah sana itu yang tampak di sana adalah Masjid Al-Amin ya, yang dulu setiap saya ke sini pasti sholatnya di Masjid Al-Amin itu karena lokasi masjidnya adalah dekat dengan rumah ya Mas Asih ya. Jadi dulu di sebelah sana masjid, kemudian yang ini sahabat-sahabat semua ya, ini adalah rumah Mas Asih yang sekarang jadi juru kunci pengganti Mbah Marijan ya, juru kunci Gunung Merapi. Di sini rumah Mas Asih, kemudian tampak di sana sahabat-sahabat semua ya, itu adalah Gunung Merapi ya. Sehingga Gunung Merapi ini jaraknya dengan rumah Mbah Marijan ya kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 kilo dari puncak sana ya, puncak Merapi. Dan ketika terjadi letusan Merapi memang betul-betul awan panas itu tidak ada penghalang sama sekali ya untuk kemudian meluncur ke arah selatan ya, sehingga wajar ketika waktu itu terjadi letusan yang begitu besar, memang kemudian awan panas itu atau sering disebut dengan wedus gembel itu menggulung sampai ke lokasi di perkampungan ini ya.
Nah, di sini yang di tempat ini ya, sampai ke mobil itu, mobil evakuasi waktu itu ya, itu rumah Mas AC, kemudian di sebelah sini rumah Mbah Marijan yang sebelah sini ya. Ini rumah Mbah Marijan. Kemudian yang di sebelah sana ya, termasuk masih rumah Mbah Marijan. Kalau tidak salah dapurnya di situ ya, dapur. Kemudian yang sebelah sini rumah utamanya. Kemudian di yang ujung sana dulu kalau tidak salah itu kandang ternak ya, kandang lembunya. Begitu sahabat-sahabat semua ya. Nah, sahabat-sahabat semua memang ketika terjadi letusan ini memang di luar perkiraan. Bahkan saya sendiri ya sahabat-sahabat semua, itu malam sebelum terjadi letusan itu memang jauh-jauh hari sebelumnya ya, bahkan mungkin berbulan-bulan Gunung Merapi itu melelehkan lava pijarnya ya, magmanya ya, keluar setiap malam dan menjadi tontonan. Termasuk waktu itu malam Jumatnya ya, saya sempat di yang sekarang jadi bunker, dulu saya sempat di bunker sampai jam 2 dini hari ya, 2 pagi itu dengan beberapa teman untuk melihat keindahan lava Merapi waktu itu yang meleleh seperti dari puncak meleleh sampai ke bawah itu berwarna merah keemasan gitu ya, kuning keemasan gitu, dan itu menjadi tontonan warga pada umumnya. Tetapi di luar dugaan ya, tanggal 26 Oktober 2010 ya, kurang lebih tepatnya jelang maghrib waktu itu ya, jam 17.30 itu terjadi letusan besar, tapi waktu itu seperti tidak ada suara ya, sehingga tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah letusan Gunung Merapi. Dan saat itu sahabat-sahabat semua ya, di sebelum terjadi letusan ya, memang sorenya itu sudah sebagian warga dievakuasi ya. Seingat saya waktunya waktu sholat asar ya, dan waktu itu ketika wartawan dari Viva News ya, yang kebetulan juga teman saya, kakak kelas dari Fakultas Filsafat UGM waktu itu, yang kebetulan menjadi wartawan, itu mengevakuasi dengan mobil ya, dengan mobil yang tampak di depan itu. Mas Wahyu ini mengevakuasi beberapa warga ketika sholat asar ya. Tetapi sahabat-sahabat semua, saat itu Mbah Marijan sedang sholat asar di Masjid Al-Amin ya, di sebelah sana ya, di ujung sana itu. Sehingga Mbah Marijan tertahan, dan selesai sholat Mbah Marijan juga masih nyantai waktu itu. Masih nyantai dan belum mau untuk dievakuasi. Sampai wartawan 2 kali ya, Mas Wahyu wartawan itu sampai 2 kali untuk menjemput Mbah Marijan ya, tetapi waktu itu Mbah Marijan juga tetap bersikukuh tidak mau turun ya. Dan itulah yang terjadi sahabat-sahabat semua ketika jelang sholat maghrib ya, tepatnya jam 17.30 ya, terjadi letusan yang betul-betul besar, dan Mbah Marijan karena tidak mau turun sehingga tidak terselamatkan ya. Akhirnya Mbah Marijan meninggal di sebelah sana ya, dalam posisi sujud ya, di posisi di rumah belakang ya, di dapur kalau tidak salah ya, posisi di sana sedang dalam posisi betul-betul suasana pasrah total ya Mbah Marijan, suasana pasrah total ya. Terbukti Mbah Marijan waktu itu dalam posisi sujud ya, kepasrahan, tidak ada jalan lain ya. Nah, itulah sahabat-sahabat semua ya, kronologi peristiwa terjadinya detik-detik letusan Merapi waktu itu. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini ada rumah petilasan ya, Omah Mbah Marijan di sini ya. Dan di sinilah letak waktu itu Mbah Marijan dalam posisi ya, sedang sujud sebagai bentuk kepasrahan total terhadap Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Enggak Pak, dari mana Pak? Saya dari Berau, Pak. Dari? Berau. Bro, oh Berau, Kalimantan Timur ya. Wah, ini sahabat-sahabat semua ini ada Pak Suryadi. Lavatur ya, Pak Suryadi dari Berau. Berau itu kabupaten ya, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Pak Suryadi sama istri. Sama istri ini napak tilas ke makam Mbah Marijan. Bapaknya dari mana? Ini beliau. Saya sini aja Pak, tetangga sini. Kebetulan saya teman baiknya dari Mas Asih yang sekarang juru kunci. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Nah, itulah sahabat-sahabat semua ya. Ini rumah Mbah Marijan ya. Kemudian yang di sini ini juga lokasinya juga masih rumah Mbah Marijan, sahabat-sahabat semua ya. Di sini barangkali nanti sahabat-sahabat semua berkunjung ke Jogja untuk lavatur bisa melihat langsung dan tempat ini ya salah satu tempat bersejarah karena terjadinya letusan besar Gunung Merapi ya, dan yang tidak pernah diduga ya. Nah, berikutnya sahabat-sahabat semua di sini momen ketika Mbah Marijan Suwargi meninggal saat itu ya memang dibarengi dengan banyak warga juga yang turut ya meninggal dalam peristiwa letusan Merapi. Saat itu kurang lebih ini ada 39 ya orang, termasuk salah satunya adalah wartawan Yuniawan Wahyu Nugroho yang kebetulan beliau ini lulusan filsafat ya, kakak kelas saya di Fakultas Filsafat UGM. Nah, di sini tampak sekali ya barang-barang dari Mbah Marijan ya. Kita bisa lihat di sini barang-barang ya rumah tangga dari Mbah Marijan yang waktu itu di dalam rumah dan menjadi saksi bisu ya terjadinya letusan Gunung Merapi, termasuk ada perangkat gamelan di sini ya, yang lokasinya juga berada di sini sahabat-sahabat semua ya, di rumah Mbah Marijan. Ini ada perangkat gamelan, kemudian ini sisa-sisa dari bekas peralatan rumah tangga yang berada di rumah Mbah Marijan yang turut juga hancur ya. Kita bisa lihat di sini adalah barang-barang bekas ya, peralatan rumah tangga dari Mbah Marijan dan Mas Asih ya. Dan kita bisa dilihat di sini ya gambaran foto waktu itu ya, ketika masih awal, tapi ini sudah mulai hijau waktu itu ya. Nah, di sini. Dan inilah sahabat-sahabat semua ya, ini ada mobil dari teman atau kakak kelas saya ya, Mas Wahyu yang wartawan Viva News. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ini ada sepeda motor dari Mas Asih ya, atau Pak Asih yang sekarang juru kunci Gunung Merapi. Ini mobil evakuasinya. Ya, ini sahabat-sahabat semua, ini baru satu titik ya, satu titik tempat bersejarah terjadinya letusan Gunung Merapi 2010 yang lalu, tepatnya tanggal 26 Oktober 2010. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau tadi suasana masih cukup sunyi karena masih pagi hari ya saya di petilasan ini, tapi semakin siang seperti terlihat sahabat-sahabat semua sudah mulai ramai ya jeep wisata membawa tamu-tamu untuk lavatur. Nah, salah satu destinasi wisata lavatur Merapi ini adalah Museum Petilasan Mbah Marijan di Dusun Kinahrejo yang dulu merupakan salah satu kampung yang paling atas di Desa Umbul Harjo, di mana Mbah Marijan bertempat tinggal di Dusun Kinahrejo ini. Sejak letusan Merapi ya, terutama tahun 2012, lavatur Merapi mulai banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Seperti terlihat di sini banyak jeep-jeep wisata ya,
yang jumlahnya kurang lebih 1.300 sampai 1.500 jeep wisata dari berbagai kota di Indonesia ya berkumpul di tempat ini karena menjadi salah satu ikon ya Lavatur Merapi, yakni jeep-jeep Willys maupun jeep hardtop dan lain sebagainya. Ibon Mas Tadi. Mas. Ya Mbak ngapunten. Tangan jiwa. Weh. Jadi pemandu toh? Jadi pemandu toh? Oke, mandu. Oke, coba mau. Iya. Paten nama? Bersyukur. YouTube. Iya. Lo penasaran. Oke, rumah dari SMA 5 Malang yang sudah turun dari dia silakan naik ke atas ini ya, kita bersama ke Petilasan Mbah Marijan dulu. Jadi ada sedikit cerita tentang Petilasan kamar Mbah Marijan ya. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi seperti inilah ya suasana di hari-hari ya, terutama pas hari weekend ya, Sabtu Minggu maupun hari libur ya. Lavatur Merapi selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan ya, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Oke, ini terlihat ya Masjid Al-Amin. Kemudian kita masuk ke petilasan rumah Mbah Marijan. Nah, sahabat-sahabat semua, di Lavatur Merapi ini ada beberapa base camp jeep ya yang tergabung dalam Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi. Yang jumlahnya seperti yang saya sebutkan tadi ada kurang lebih 1.300 sampai 1.500 jeep, baik dalam bentuk jeep Willys, jeep Mambo, hardtop dan lain sebagainya. Ini kebetulan rombongan tamu dari SMA Malang, Jawa Timur ya, yang berkunjung di rombongan yang pertama. Terlihat tadi di belakangnya ada rombongan yang lain lagi ya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat semua ya, memang selalu ramai ya di Museum Petilasan Mbah Marijan ini, karena para wisatawan bisa melihat secara langsung ya kronologi dari kejadian letusan Merapi 2010 di Petilasan Mbah Marijan ini. Nah, berikut ini rombongan yang ketiga yang baru juga datang di Petilasan Mbah Marijan. Pak Sumedi dari mana Pak Sumedi? Saking melampah-melampah. Oh, iya. Enggak rombongan Mas. Oh. Oh. Aku coba mau le ning kene. Oh, iya toh? Iya. Ini balik kapan terus ternyata Amerika. Seminggu nih. Seminggu nih. Gue anu jeep ndi? Jeepan betul mungkin. Ngono kok ten MJ lho. Oh nang MZ ta? Oh tak kira nang anu ndi. Ya mungkin ada yang di belakang. Iya. Oke, sudah siap semua? Yuk semua menghadap sumber suara. Mungkin Sari ya tak tinggal sih. maskernya dulu, maskernya diturunin. Maskernya ruin dulu, maskernya. Oke, siap semua ya. Oke, kita sekarang foto tanpa gaya, tanpa ekspresi, foto KTP ya. Setiap hitungan ketiga ganti gaya. 1, ayo nih, 1, 2, jebret. Oke sahabat-sahabat semua, sepintas seperti itu ya, mengenang kisah letusan Gunung Merapi yang terjadi tanggal 26 Oktober 2010 kurang lebih jam 17.30, sehingga sekarang 26 Oktober 2023 dan sudah 13 tahun yang lalu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Junaidi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.